yang bertugas saat ini. Boleh saya tahu dengan Ibu siapa? Saya Ibu Nida, Mbak. Baik Ibu Nida, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu. Kalau begitu sebelum memulai konseling gizi, saya akan terlebih dahulu melakukan pengukuran antropometri, yaitu berupa berat badan, tinggi badan, dan tingkat pinggang ya Bu. Mari saya antar. Baik Ibu, silakan duduk kembali. Baik Bu, terima kasih. Baik ya Bu, setelah dilakukan pengukuran antropometri, maka diketahui berat badan Ibu 75 kg, tinggi badan 165 cm, dan lingkar pinggang yaitu 96 cm. Maka berdasarkan perhitungan indeks massa tubuh atau IMT, yaitu diperoleh hasil 27,57, yang dimana masuk dalam kategori kelebihan berat badan tingkat berat. Lalu selanjutnya, boleh saya meminta surat rujukan data lab, serta hasil pemeriksaan lainnya? Ini Mbak, untuk surat. Baik ya Bu, berdasarkan surat rujukan dokter, Ibu didiagnosis mengalami diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah suatu kumpulan penyakit metabolik yang ditandai dengan hiperglikemi atau peningkatan kadar gula darah akibat gangguan pada pengeluaran hormon insulin, kerja insulin, atau keduanya. Diabetes mellitus dibedakan menjadi dua ya Bu, yaitu DM tipe 1 yang terjadi karena gangguan pada proses autoimun pada sel beta pankreas sehingga insulin tidak diproduksi. Biasanya bisa terjadi pada anak-anak. Lalu ada DM tipe 2, yaitu kadar glukosa darah yang meningkat karena adanya resistensi insulin akibat gaya hidup yang salah. Dia diabetes mellitus diberikan kepada klien yang kadar gula darahnya meningkat atau di atas normal sebagai akibat dari retensi insulin. Oleh karena itu, tujuan dari konseling pada hari ini adalah mendiskusikan perubahan pola makan, mengikuti anjuran makanan yang boleh dan tidak boleh, serta jenis dan jumlah yang tepat untuk seorang yang menjalani diet DM. Biasanya terjadi pada dewasa dan orang tua. Proses konseling gizi akan berlangsung kurang lebih 60 menit, meliputi pengajian gizi melalui data antropometri, data lab, data klinis, data riwayat makan dan riwayat personal, serta penetapan diagnosis gizi dan implementasinya. Diperlukan minimal 3 kali kunjungan, tetapi bila masih dirasakan perlu, dapat dilakukan kunjungan ulang lagi. Saya harap Ibu Nida bersedia bekerja sama untuk keberhasilan proses konseling kali ini. Baik Bu. Baik Ibu, sebelum saya mulai proses konseling ini, jika boleh tahu berapa usia Ibu sekarang ya? Usia saya 30 tahun. Baik Ibu, 30 tahun ya Bu. Lalu jika boleh tahu terkait riwayat pendidikan terakhir Ibu itu apa ya Bu? Untuk riwayat terakhir pendidikan saya lulusan sarjana ekonomi. Oke baik Ibu, untuk pekerjaan dan kegiatan sehari-hari yang Ibu lakukan apa saja ya Bu? Saya hanya seorang ibu rumah tangga yang sehari-harinya mengurus pekerjaan rumah, mengurus suami dan 2 anak saya. Baik, di rumah tinggal dengan siapa saja Bu kalau boleh tahu Bu? Di rumah saya tinggal bersama suami dan kedua anak saya. Oke baik, lalu untuk tanda dan gejala yang Ibu rasakan terkait penyakit DM selama ini itu apa saja ya Bu? Jadi gini Mbak, saya tuh sering ngerasa cepat lapar dan haus, terutama tuh di malam hari itu sering buang air kecil gitu. Oke, lalu sebelumnya dari keluarga Ibu sendiri apakah ada yang memiliki riwayat penyakit diabetes? Ada Mbak, ada nenek saya punya penyakit gula. Oh begitu ya Bu, jadi memang diabetes yang menyerang Ibu saat ini ada hubungan dengan faktor resiko dari riwayat keluarga atau genetika. Lalu untuk kebiasaan makan yang selama ini Ibu lakukan itu seperti apa Bu? Saya suka makan makanan yang manis-manis gitu Mbak, kayak misalnya yang gula-gula gitu, terus sering makan coklat, terus makan juga ini minuman manis kayak minuman boba gitu, terus kue-kue yang manis-manis, puding, coklat, pokoknya manis-manis. Baik, sukanya makan yang manis-manis ya Bu. Jadi kan tadi sudah dilakukan nih pengukuran antropometrinya dan didapatkan hasil IMT 27,57 yang mana artinya masuk dalam kategori kelebihan berat badan tingkat berat. Lalu selanjutnya untuk tahapan asesmen yang selanjutnya, saya akan mengkaji data lab setelah pemeriksaan yang Ibu lakukan tadi berdasarkan surat rujukan ini. Jadi berdasarkan data laboratorium seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi, dinyatakan bahwa kadar gula darah puasa yaitu tinggi, kadar gula darah 2 jam tinggi, kadar gula darah sewaktu atau GDS juga masuk dalam kategori tinggi, kemudian profil lipid dalam standar masih normal, dan hemoglobin glikat dalam standar tidak normal atau tinggi. Baik, selanjutnya data klinis ya Bu. Berdasarkan pemeriksaan klinis fisik, yaitu tekanan darah dan tanda vital semuanya dalam kondisi normal. Dalam data klinis di sini disebutkan mengenai diagnosis penyakit. Apakah selama ini ada keluhan terkait hipoglikemi, hiperglikemi, dan adanya infeksi Bu? Tidak ada sih Mbak, keluhan saya hanya merasa cepat lelah dan kadang sering tiba-tiba pusing, terus lemas gitu badannya Mbak. Oke, baik Bu. Lalu selanjutnya saya akan mengidentifikasi riwayat makan Ibu selama ini dengan metode food recall. Bisa diceritakan makanan dan minuman serta selingan atau cemilan apa saja yang Ibu konsumsi sejak hari kemarin sampai tadi sebelum melakukan sesi konseling ini. Oh iya Mbak, kemarin tuh saya sarapan itu pakai lontong sayur. Pokoknya lauknya lengkap gitu ya, lontong sayur isinya. Terus sama minumnya teh manis. Oke. Terus agak siangnya tuh saya makan kue bolu. Bolu tuh kayak sekitar 2 potong, kalau nggak salah 2 potong. Terus minumnya es dawet gitu. Terus makan siangnya saya pakai nasi, ayam bakar, tempe goreng. Terus ada juga tumis bunci sama sambal. Lalu sorenya itu saya ngambil pisang goreng 2 buah sama minum teh manis. Lalu buat makan malamnya sama kayak siang, cuman tambahannya itu saya ada minum jus jeruk, dan terus ada makan martabak manis sekitar 3 potong. Oke. Gitu. Terus pagi ini tadi sebelum jalan ke sini saya sarapannya sama nasi uduk, minumnya teh manis. Terus siangnya juga tadi sebelum itu ada makan nasi putih, pepes ikan, tahu bacem, sayur lodeh, terus minumnya putih aja sih. Gitu Mbak kira-kira. Baik Ibu, terima kasih. Saya sudah mencatat semuanya. Selanjutnya ini saya akan menunjukkan porsimetri atau buku foto makanan. Mungkin Ibu bisa bantu
tunjukkan kepada saya perkiraan ukuran dari setiap makanan dan minuman yang sudah Ibu sebutkan tadi ya, Bu. Ya, Mbak. Baik Ibu, terima kasih atas bantuannya. Selanjutnya, berdasarkan riwayat keluarga, Ibu sebagaimana Ibu sebutkan tadi, nenek Ibu adalah seorang penderita diabetes ya, Bu. Iya, Mbak. Tuh. Baik Bu, lalu bagaimana dengan aktivitas fisik dan olahraga yang Ibu lakukan selama ini seperti apa ya, Bu? Paling saya di rumah cuman ya melakukan pekerjaan rumah aja sih, Mbak. Kalau olahraga saya jarang sih. Paling dalam seminggu tuh ikut senam ibu-ibu tetangga-tetangga gitu. Oke, baik begitu ya, Bu. Ya. Kemudian apakah selama ini Ibu ada mengkonsumsi suplemen atau obat-obatan tertentu? Nggak ada sih, Mbak, nggak ada mengkonsumsi obat. Paling kalau pas butuh, misalnya sakit baru minum gitu aja sih. Kalau minum kayak vitamin, suplemen gitu, minum sih, tapi kadang-kadang aja nggak rutin sih, Mbak. Baik Bu, selanjutnya ini saya akan mengkaji data riwayat makan Ibu terlebih dahulu, sekaligus membuat diagnosis gizi berikut dengan rencana intervensi gizinya. Mungkin saya membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk menyelesaikannya. Sembari menunggu, Ibu silakan membaca leaflet tentang diabetes mellitus yang sudah saya siapkan ya Bu. Silakan dibaca terlebih Terima dahulu. kasih. Baik ya Bu, saya sudah menetapkan diagnosis gizi berdasarkan pengajian yang telah dilakukan tadi. Maka selanjutnya saya akan menjelaskan kepada Ibu mengenai rencana intervensi berdasarkan problem pada diagnosis gizi tersebut. Jadi saya menetapkan preskripsi diet yaitu diet DM 1100 kilokalori yang telah disesuaikan dengan hasil standar makanan dengan bentuk makanan biasa. Frekuensi pemberian makanan yaitu 3 kali sehari dan makanan selingan 2 kali berupa buah. Lalu untuk perubahan pola makan mencakup 3J ya Bu, yaitu tepat jumlah, jenis dan juga jadwal. Lalu selain itu juga perlu memperhatikan konsistensi jadwal dan jarak makan. Untuk makanan yang tidak dianjurkan untuk dikonsumsi yaitu seperti gula pasir, gula jawa, sirup, es krim, kue-kue manis, dan makanan lain yang diawetkan. Lalu makanan yang dianjurkan yaitu nasi, roti, mie, kentang, singkong, serta sumber makanan lemak yang telah diolah dengan cara dipanggang, dikukus, disetup, direbus, dan juga dibakar. Begitu ya Bu, apakah bisa dipahami penjelasan dari saya tadi? Iya, Mbak, cukup paham. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rencana intervensi dengan menetapkan tujuan diet berdasarkan problem pada diagnosis yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama yaitu mengenai tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umumnya yaitu membantu penderita diabetes memperbaiki kebiasaan makan dan olahraga untuk mendapatkan kontrol metabolik yang baik. Lalu yang kedua yaitu meningkatkan kesehatan secara keseluruhan melalui pemilihan makanan yang sehat dan aktivitas fisik yang seimbang. Lalu untuk tujuan khususnya meliputi yang pertama menurunkan asupan energi, karbohidrat dan juga lemak. Lalu yang kedua menurunkan kadar gula darah. Yang ketiga meningkatkan pengetahuan memilih makanan yang tepat. Lalu selanjutnya, saya telah melakukan perhitungan kebutuhan energi dan zat gizi lain, yaitu sebagai berikut. Untuk kebutuhan energi basal, karena ibu seorang wanita, maka kebutuhannya yaitu 25 kilokalori per kilogram berat badan per hari, ditambah berbagai faktor yang telah meliputi yaitu aktivitas, koreksi berat badan, dan lain-lain. Lalu untuk karbohidratnya yaitu sekitar 50-55% dari total energi, proteinnya 15-20% dari total energi, lemaknya 30-35% dari total energi, yaitu dengan lemak jenuh kurang dari 10% dari total kalori, dan kolesterol yang kurang dari 300 mg per hari. Lalu zat gizi mikronya sesuai dengan AKG atau angka kecukupan gizi yaitu sesuai kecukupan, dan seratnya yaitu tinggi, kisaran 25-30 gram. Diutamakan serat yang larut air. Baik Bu, sampai di sini apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Ada, Mbak, saya mau kalau misalnya jenis susu yang boleh saya konsumsi itu susu apa ya? Oke, untuk jenis susu yang dianjurkan bagi penderita diabetes, sebaiknya mengkonsumsi susu skim saja ya Bu, atau bisa juga susu rendah lemak atau low fat, susu kedelai, dan juga susu almond. Sebaiknya tidak mengkonsumsi susu yang mengandung tinggi gula, seperti kental manis, itu tidak dianjurkan ya Bu. Baik, Mbak, terima kasih. Baik Bu, jadi sudah setuju dan siap ya untuk melakukan perubahan pola makan dengan menetapkan diet DM1 dengan total energi 1100 kilokalori, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya Bu. Iya, Mbak, insya Allah sudah siap. Baik Bu. Selanjutnya, saya akan memantau serta melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan intervensi yang telah saya berikan tadi. Berikut juga menetapkan hasil yang diharapkan pada kunjungan berikutnya, mulai dari perubahan IMT atau indeks massa tubuh, data antropometri, hingga sampai perubahan asupan pola makan. Baik, Mbak. Baik, proses konseling gizi selanjutnya kita rencanakan 2 minggu mendatang, dan proses konseling hari ini telah selesai. Sampai bertemu 2 minggu mendatang, saya akan kembali mengingatkan Ibu untuk datang dengan menghubungi melalui telepon. Terima kasih. Baik, terima kasih, Mbak. Mari Ibu saya antar ke depan.